peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan manusia dan kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, sosial maupun non-alam, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, serta kerugian harta benda dan dampak psikologis. Jenis-jenis bencana. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana itu terbagi menjadi 3, yang dimana adalah bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam itu sendiri yaitu banjir, tanah longsor, dan gempa bumi, serta bencana yang disebabkan secara alami atau oleh alam. Yang kedua, bencana non-alam. Bencana non-alam ini adalah bencana yang tidak disebabkan oleh manusia, seperti gagalnya modernisasi dan wabah. Ketiga, bencana sosial. Bencana sosial ini adalah bencana yang disebabkan oleh manusia, seperti kerusuhan, konflik antar masyarakat. Ini adalah pengertian disaster, bahaya, kerentanan, dan resiko. Bencana itu sendiri adalah gangguan serius terhadap kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerugian besar dan melampaui kemampuan mereka untuk mengatasinya. Sedangkan bahaya adalah merupakan fenomena alam atau aktivitas manusia yang berpotensi menimbulkan kerusakan. Kerentanan merupakan kondisi fisik, sosial, dan ekonomi dan lingkungan yang membuat komunitas lebih terdampak. Yang keempat, resiko itu adalah interaksi antara bahaya dan kerentanan, sehingga menentukan kemungkinan terjadinya kerugian dan dampak yang merusak. Ini adalah faktor penentu resiko. Ini adalah faktor penentu resiko bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ada 3, yaitu ancaman, kerentanan, dengan kapasitas. Resiko pengelolaan risiko bencana. Ini adalah rumus pengelolaan risiko bencana, yang dimana RD sama dengan H dikali V dikali C, yang dimana RD itu adalah risiko bencana, H itu adalah hazard, dan V adalah vulnerability, dan C adalah capacity atau kemampuan. Pengelolaan lingkungan harus bersumber pada 3 aspek penting, yaitu biotik, abiotik, dan kultur atau kebudayaan. Biotik itu makhluk hidup dalam satuan, abiotik itu adalah sumber daya alam. Penilaian risiko bencana dapat dilakukan dengan pendekatan ekologi dan pendekatan keuangan, serta berdasarkan atas analisa ancaman, hazard, kerentanan, dan kapasitas. Materi yang kedua adalah langkah analisis risiko bencana. Berikut adalah karakteristik bencana berdasarkan tingkat respon. Bencana diklasifikasikan menjadi 3 atau ESA. Yang tingkat pertama adalah sistem pengelolaan respon terhadap bencana lokal untuk bereaksi secara efektif dan dapat mencakup kerusakan atau penderitaan. Tingkat kedua adalah sumber tambahan terhadap respon lokal. Dukungan diberikan oleh sumber regional atau masyarakat atau negara sekitar. Sedangkan tingkat ketiga yaitu melampaui kemampuan sumber lokal atau regional dan diperlukan bantuan internasional. Ini adalah tahapan penanggulangan bencana. Jadi tahapan penanggulangan bencana itu ada 3. Ada prabencana, saat bencana, dan pasca bencana. Prabencana yaitu tahapan penanggulangan bencana sebelum terjadinya bencana dan atau berpotensi terjadinya bencana, seperti pencegahan atau preventif, mitigasi, kesiapan, dan peringatan dini. Yang kedua adalah tahapan saat bencana. Tahapan ini membutuhkan langkah tanggap darurat bencana, seperti tanggap darurat atau respon dan bantuan pada saat bencana. Dan ini tahapan yang ketiga adalah pasca bencana, yang dimana itu tahapan ketiga ini yaitu tahapan pasca bencana itu sendiri adalah penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya bencana, seperti pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Rekonstruksi itu semacam pembangunan ulang oleh bangunan yang rusak. Terus
bencana. Itu di dalam bencana kita harus mengetahui dua hal penting untuk dilakukan tindakan yang sesuai terhadap resiko yang akan datang. Yang pertama, harus ditahu berapa luas bencana yang melanda. Yang kedua, harus ditahu berapa luas ancaman terhadap masyarakat dan lingkungan. Jadi harus ditahu berapa luasnya sebagai data awal identifikasi. Yang kedua, analitik hierarki proses atau AHP. AHP ini sendiri adalah proses analisis proses berjenjang, merupakan analisis yang merupakan pendekatan multikriteria division analysis atau MCDA. Dilakukan dengan cara melakukan evaluasi berbobot terhadap berbagai komponen yang mempengaruhi suatu variabel secara berjenjang atau hierarki. Yang dimana disebutkan di sini, pada zona paling berbahaya diberikan bobot yang paling tinggi, sedangkan pada zona yang tidak terlalu bahaya diberikan pula bobot yang tidak terlalu tinggi. Dengan melakukan analisis multikriteria secara berjenjang akan diperoleh nilai resiko yang cukup representatif sesuai dengan bobot kemampuan yang diberikan. Selanjutnya adalah penilaian risiko bencana atau tahapan penetapan variabel penilaian. Di sini disebutkan ada karakteristik bahaya, di mana frekuensi, intensitas, dampak, keluasan serta ukuran waktu. Frekuensi sendiri adalah gambaran kemungkinan suatu bahaya atau ancaman untuk terjadi, sedangkan intensitas yaitu diukur dari kekuatan dan kecepatan secara kuantitatif atau kualitatif. Jadi intensitas ini bisa dibilang itu sering atau tidaknya suatu bencana itu datang yang bisa diukur. Nah, dampak itu adalah ringan atau sedang atau parah dari bahaya itu sendiri. Sedangkan keluasan adalah luas wilayah yang terdampak. Nah, ukuran waktu adalah rentang waktu mulai adanya tanda-tanda awal hingga terjadinya dan lamanya proses bencana itu berlangsung. Nah, yang kedua adalah kerentanan. Kerentanan ini ada 3 faktor, yang dimana itu adalah fisik, sosial, dan ekonomi. Fisik itu sendiri yaitu kekuatan struktur bangunan fisik, sistem transportasi dan telekomunikasi. Yang kedua adalah sosial, meliputi unsur demografi atau proporsi kelurahan, tentang status kesehatan, budaya, dan status sosial ekonomi. Terus aspek yang ketiga adalah ekonomi, meliputi dampak primer, kerusakan atau kehilangan harta benda, serta mata pencaharian, dan dampak sekunder seperti inflamasi. Nah, ini adalah faktor keempat. Ini adalah variabel keempatnya, yaitu manajemen. Di manajemen ini sendiri ada 2 faktor, yang dimana itu ada kebijakan dan kesiapsiagaan. Kebijakan adalah peraturan atau perundangan atau perda atau protap tentang penanggulangan bencana. Terus faktor yang kedua dari variabel manajemen adalah kesiapsiagaan, yang dimana ada atau tidaknya sistem peringatan dini dan kepedulian masyarakat terhadap bencana. Ini adalah cara penilaian faktor bencana, di mana itu penilaian berdasarkan masing-masing jenis bahaya atau ancaman. Penilaian yang kedua, penilaian dilakukan dengan unsur masing-masing variabel. Yang ketiga, berdasarkan data empiris, pengalaman dan perkiraan. Untuk penilaian variabel karakteristik bahaya dan kerentanan itu dihitung dengan kalau satu itu resiko sedang, kalau satu itu resiko untuk bahaya dan kerentanan, satu itu resiko rendah, 2 itu resiko sedang, dan 3 itu resiko tinggi. Sedangkan untuk manajemen itu dipakai skala terbalik, ya, di mana 1 itu kemampuan tinggi, 2 itu kemampuan sedang, dan 3 itu kemampuan rendah. Ini adalah situasi kedaruratan bencana, di mana situasi kedaruratan bencana dapat disebabkan oleh kejadian atau peristiwa yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerusakan harta benda, sarana dan prasarana lingkungan,